اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk mengetahui informasi yang pertama, pemirsa, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Ginanjar yang akan menginformasikan langsung dari Arab Saudi. Halo Dimas, selamat petang. Selamat petang, Nola. Ya, baik Dimas, mungkin bisa diinformasikan terkait PPIH yang katanya sudah menuntaskan atau mungkin dalam proses menuntaskan kasus jemaah yang terpisah ya, karena memang ada sistem syarikah ini. Bagaimana Dimas, mungkin bisa diberikan informasi dan kronologinya? Ya, betul sekali Nola. Sampai saat ini proses untuk penyatuan lagi calon jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Madinah menuju Mekah yang terpisah karena berbeda syariah, perbedaan syariah sudah selesai dilakukan dan sudah tidak ada lagi dan diharapkan tidak ada lagi yang terpisah. Kalaupun ada yang terpisah, sebenarnya sudah ada solusinya, yakni sudah ada surat edaran yang menyatakan bahwasanya calon jemaah haji yang terpisah nanti bisa digabungkan lagi di Mekah, baik itu oleh untuk suami istri, keluarga dan anaknya misalkan, ataupun juga lansia atau disabilitas dengan pendampingnya. Ini semua nanti sudah bisa disajikan satu lagi, jadi sudah ada solusinya. Jadi sudah bisa dikatakan persoalan terkait dengan calon jemaah haji yang tertinggal dan terpisah sudah bisa dikatakan selesai, Nola. Oke, berarti ini semua jemaah haji yang memang mungkin sudah mengalami terpisah dari rombongannya, sudah tahu ya kalau misalkan terpisah harus berkumpul di mana lagi untuk bisa dipersatukan dari kelompoknya sendiri ya Dimas ya? Betul sekali Nola. Dan saat ini memang sudah tinggal beberapa hari saja proses pemindahan calon jemaah haji dari Madinah menuju Mekah. Rencananya memang terakhir akan dilakukan proses pendorongan pada tanggal 25 Mei jika tidak ada aral yang melintang. Dan selama itu, jika pun nanti ada calon jemaah haji yang terpaksa terpisah oleh syarikat, bisa disampaikan kepada kami di sektor, di masing-masing sektor, untuk petugasnya akan melakukan memproses itu untuk dijadikan satu lagi, Nola. Jadi bisa dipastikan nanti ketika sampai di Mekah tidak akan terpisah, meskipun nanti penyatuannya tetap berbeda syarikat, tetapi di dalam misalkan di dalam kamarnya nanti sudah bisa bersama dengan keluarga lagi. Oke, kegiatan hari ini dan mungkin beberapa hari menuju puncak haji mungkin bisa diinformasikan Dimas terkait kita di sini apa saja yang jamaah haji lakukan? Oke, untuk saat ini memang countdown menuju wukuf sendiri sekitar 14 hari lagi atau tepat 2 minggu jika rencana wukuf sendiri tetap akan jatuh pada tanggal 5 Juni. Tapi kita masih menunggu apakah wukuf akan jatuh pada 5 Juni atau di 6 Juni nanti di hari Jumat. Nah, menuju ke sana sendiri memang masih berbagai aktivitas rutin itu masih dilakukan. Misalkan calon jemaah haji yang berasal dari Madinah menuju Mekah nanti tetap akan harus melewati umroh wajib terlebih dahulu. Begitupun juga dengan calon jemaah haji yang baru saja mendarat dari Indonesia, yang mendarat di Bandara Jeddah, nanti dia juga tetap akan melakukan umroh wajib terlebih dahulu. Sedangkan calon jemaah haji yang saat ini masih berada di Madinah dan Mekah yang sebelumnya sudah melakukan umroh, tentu saja masih bisa melakukan berbagai aktivitas ibadah rutin. Namun petugas haji selalu mengingatkan untuk bisa mengurangi aktivitas di siang hari, terutama di luar ruangan, karena suhu sangat menyengat sekali. Di Mekah sendiri suhu udara bisa mencapai 46 derajat Celcius, sedangkan di Madinah bisa mencapai di 43 derajat Celcius, Nola. Selain itu juga kami juga meminta kepada calon jemaah haji untuk selalu waspada dan menjaga kesehatan untuk tidak mendekat ke unta atau makan terkait dengan menu yang menggunakan daging olahan unta, karena ada beberapa kasus MERS yang kembali mencuat. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya seputar jamaah haji di sana. Sekali lagi terima kasih Dimas dan selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, kita akan melanjutkan informasi lainnya, yaitu masalah pemisahan jemaah haji Indonesia karena sistem syarikah akhirnya dinyatakan tuntas. Kementerian Agama menegaskan bahwa seluruh jemaah yang sebelumnya terpisah dari pasangan atau pendampingnya kini sudah dipersatukan kembali. Setelah sempat memicu keluhan dari jamaah dan keluarga, kini masalah keterpisahan jamaah akibat sistem 8 syarikah dinyatakan selesai. Kementerian Agama memastikan bahwa seluruh jamaah yang sempat terpisah dari pasangannya telah dipersatukan kembali menjelang puncak ibadah haji di Arbusna.
Kondisi jamaah yang sempat tersebar di berbagai hotel ini disebabkan oleh ketidaksinkronan data manifest antara kloter dan syarikah. Namun kini, proses reunifikasi dilakukan secara administratif dan faktual menyusul surat edaran resmi dari PPIH Arab Saudi. Di sisi lain, penyatuan jamaah juga dilakukan pada mereka yang tertunda keberangkatannya dari Madinah ke Mekah karena tidak tercantum dalam manifest BOS. Sebanyak 569 jamaah terdampak telah diberangkatkan secara bertahap menggunakan hotel transit khusus dan 13 unit bus coaster rombongan terakhir yang terdiri dari 220 jamaah telah diberangkatkan pada Senin sore. Dengan rampungnya proses penyatuan ini, PPIH berharap seluruh jamaah dapat menjalani ibadah puncak di Arafah dengan nyaman dan dalam satu sistem layanan yang utuh. Pemirsa, kisah haru mewarnai proses ibadah haji tahun ini. Sejumlah jemaah Indonesia yang sempat terpisah dari pasangan atau keluarganya karena sistem syarikah kini mulai kembali dipersatukan. Salah satunya adalah pasangan lansia asal Bekasi, Sarimin dan Siti Marisa. Setelah sempat menempati hotel yang berbeda di kota Mekah karena perbedaan penanganan syarikah, Siti Marisa jamaah lansia asal Bekasi akhirnya kembali berkumpul dengan sang suami, Sarimin. Sebelumnya Siti Marisa berada di sektor 5, sementara Sarimin bersama rombongan di sektor 6. Meski hanya terpisah sektor, bagi pasangan lansia ini jarak menjadi beban tersendiri. Sekarang bareng lagi, tadinya pisah. Oh, bagaimana rasanya setelah pisah? Bareng lagi? Iya. Enak? Senang. Senang? Kalau pisah gitu kan. Rasanya kasihan tuh. Kalau terlalu jauh. Kalau sekarang? Nanti ya. Tadinya rencananya Bapak di mana? Hotelnya? Tahu juga di bawah tadi. Oh, enggak ada. Reunifikasi seperti ini kini terus dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan jamaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang, apalagi menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ketua Sektor 3 Makkah Iqbal Ismail menyebut reunifikasi sudah dilakukan sejak awal atas dasar kemanusiaan. Petugas kloter diminta aktif melapor dan mendata jamaah yang terpisah agar pemindahan bisa dilakukan secepat mungkin. Masalah pemisahan jamaah banyak dipicu perbedaan syarikah akibat waktu penerbitan visa dan kartu nusuk yang tak bersamaan. PPIH memperkirakan sekitar 2.500 jamaah terdampak. Dengan langkah aktif petugas dan empati di lapangan, jamaah kini bisa kembali bersama menjalani ibadah dengan lebih tenang. Upaya reunifikasi jamaah ini menunjukkan bahwa layanan haji yang ramah lansia dan inklusif terhadap keluarga bukan sekedar wacana, tapi sudah berjalan nyata di lapangan. Pemirsa, hingga saat ini sebanyak 23.914 jemaah haji yang terbagi dalam 63 kloter telah diberangkatkan dari embarkasi Surabaya. Sementara jumlah jemaah haji yang meninggal baik di embarkasi maupun di Tanah Suci bertambah menjadi 6 orang. Asrama Haji Embarkasi Surabaya hingga saat ini telah memberangkatkan sekitar 24.914 jemaah haji yang terbagi dalam 63 kloter. Sementara di tengah kebahagiaan dan semangat ibadah, kabar duka juga datang dari jemaah haji Embarkasi Surabaya. Sampai saat ini ada total 6 jemaah haji asal Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia, baik di Rumah Sakit Haji Surabaya maupun di Mekah dan Madinah. Terakhir jemaah haji asal Gresik, Jawa Timur bernama Ummu Sofia dari kloter 14 meninggal dunia akibat gagal ginjal dan infeksi pernafasan dan dimakamkan di Baki, Madinah. Jemaah haji dari embarkasi Surabaya sebanyak 63 kloter dan dari 63 kloter itu ada 6 jamaah yang sudah meninggal, 1 dari Sidoarjo, 2 dari Tulungagung, 3 dari Bangkalan, 4 dari Kediri, 5 dari Surabaya, dan 6 dari Gresik. Terus mereka berarti dikuburkan di mana ya Pak ya? Ya tergantung. Yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baki. Yang 2 itu kan meninggal di asrama haji di sini atau di Rumah Sakit Haji Surabaya.
Terus hingga saat ini ada berapa yang masih tertunda keberangkatannya Pak di sini karena sakit? Masih ada 3 jamaah dan 2 pendamping. Oke. Sementara yang sudah sembuh itu yang sudah layak terbang itu kita lihat syarikahnya. Oke. Nanti kita ikutkan pada kloter-kloter yang syarikahnya sama. Lebih lanjut, Sugio menambahkan saat ini masih ada 3 jemaah dan 2 pendamping yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya. Nantinya apabila mereka dinyatakan pulih dan layak terbang, akan bergabung kembali dengan kloter selanjutnya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك